Ya, baik, kita sudah masuk di segmen terakhir pemirsa untuk Talk Tua News pada malam hari ini. Ini kaitannya tentu saja serbuannya sudah terlalu banyak begitu ya Pak ya. Kalau Anda sebagai wakil rakyat melihat cukup miris sebenarnya bagi kita gitu tenaga kerja Indonesia ketika melihat serbuan dari tenaga kerja asing yang memang dibayar lebih tinggi pastinya begitu. Apa yang mungkin yang bisa dilakukan untuk saat ini begitu dengan banyaknya serbuan yang cukup besar dari tenaga kerja asing? Mungkin dari sisi pengawasan atau mungkin dari sisi pencegahan begitu. Apa yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk saat ini? Yang paling pertama ya law enforcement ya. Dalam hal ini saya pikir kepolisian udah harus turun ya. Artinya dalam pencegahan terjadinya masuknya orang-orang asing ke Indonesia tanpa izin ya. Artinya saya melihat Pak Roni Sompi ini udah kewalahan ngatur imigrasi ya. Atau kalau memang mau ya Depnaker juga harus dikoreksi nanti. Kewalahan karena begitu banyaknya yang ilegal. Oh iya, artinya memang institusi polisi dan militer ini harus sudah mulai dilibatkan. Artinya kan kalau setahu saya ya di dalam dunia imigrasi itu kan pasti ada dunia intelijennya juga kan. Karena imigrasi itulah yang menjaga batas akhir daripada sebuah negara. Pertahanan terakhir itu adanya di imigrasi. Kalau itu jebol semua bisa jebol ya. Nah artinya saya pikir Pak Roni Sompi ya harus bisa meningkatkan pengawasannya di jajarannya ya. Berantas itu semua mafia yang ada di imigrasi. Kalau enggak ya sebaiknya mundur ya kan. Dan juga jangan dulu lah Pak Menaker ya. Kalau saya lihat kan ini kelihatannya Depnaker melakukan pembiaran. Ya jadi saya sarankan Pak Joko Widodo ya daripada ya kan dicaci maki terus oleh masyarakat ya kan, lebih baik Pak Joko Widodo juga mengevaluasi pemerintahannya ya kan. Kalau ada masukan dari rakyat yang katanya sudah jutaan ya jangan dibantah dengan puluhan ribu gitu loh. Ya kan hanya berapa gitu kan. Nah nyatanya sampai 2 tahun terakhir ini saya setuju Pak ya bahwa di Indonesia itu sebenarnya sudah terjadi infeksi ekonomi ya. Infeksi ekonomi. Jadi gitu semua ya. target Pak Joko Widodo itu tidak ada yang berhasil satupun juga ya. Contoh saja misalnya kita mau bicara infrastruktur listrik. Ya. Akan nanti mendatangkan tenaga kerja yang banyak. Nggak ada sampai hari ini, uang dananya aja nggak ada. Gitu kan dari China. Pak Arief, kan. kalau selain dari infeksi ekonomi, ancaman tersendiri bagi negara? Ya jelas pertahanan dan kan manusia ya artinya masuk ya. Itu ada yang namanya kalau di dalam sebuah negara ya antar perbatasan ya antar masuknya orang dari luar negara itu ada yang namanya kan CIQ sebenarnya. Pajak, custom ya, immigration, karantin. Nah yang saya takutkan ini kan adalah karantinnya. Jangan-jangan nih mereka membawa sebuah epidemik penyakit yang menyebar di Indonesia. Ya kan ini ya. Coba kalau kita pergi ke Australia, kita pergi ke Inggris, karantinnya luar biasa. Jangan coba-coba bawa telur, kita ditangkap. Ya di sini nih apa aja bisa dibawa. Nah yang kita takutkan adalah perlintasan orang asing ke Indonesia ini membawa infeksi penyakit dan juga infeksi ekonomi. Yang akhirnya bangsa Indonesia ini cuma jadi penonton. Contoh aja di tambang, di perusahaan tambang. Udah kerjanya ilegal, perusahaan pertambangannya ilegal juga. Nah siapa yang mendukung ini? Kalau bukan jajarannya Pak Joko Widodo. Ya kan? Nah ini yang harus dievaluasi oleh Pak Joko Widodo. Kalau dia memang pemegang sejati Nawacita dan Trisakti. Artinya kembali lagi imigrasi juga tidak bisa sendiri begitu ya. Harus ada kerjasama dari pihak-pihak lain. Saya rasa harus dengan intelijen, dengan kepolisian ya, itu harus. Baik, sebelum kita ke imigrasi begitu ya Bang Cuhur, kalau Anda melihat apa yang bisa dilakukan tenaga kerja kita nih untuk memperbaiki atau mungkin untuk meningkatkan standarisasi yang sama sebenarnya dengan tenaga kerja asing. Karena mau tidak mau sudah masuk nih begitu banyak sebenarnya. Gini, kalau untuk level jenis pekerjaan tertentu yang mungkin kita belum bisa memenuhi standarnya, itu kita perlu banyak usaha. Tapi ini kan kita bicara soal serbuan tenaga kerja asing yang khususnya dari Cina ya. Itu kan sebenarnya yang dipekerjakan, itu jenis pekerjaannya banyak yang bisa dikerjakan tenaga kerja lokal. Nah kalau itu sih isunya bukan lagi isu tenaga kerja dan pengertian teknis tenaga kerja, ini ada isu di luar itu sebetulnya. Ini ada apa? Apalagi kalau dibanding dengan perjanjian-perjanjian investasi yang ini juga menurut saya di luar kebiasaan internasional. Ini baru Cina aja yang dengan katanya menjadi negara yang besar ini mengimplementasikan ini gitu. Kita sebetulnya bisa bargaining. Anda mau cari uang atau mau apa? Kalau Anda ke Indonesia mau cari uang, investasi, Anda mendatangkan buruh dari negeri Anda itu malah rugi. Karena Anda harus membayar lebih besar, ngongkosin tiket pesawat dan sebagainya. Itu di luar logika ekonomi. Tapi kalau
Anda mau di luar itu ya kami tidak bisa terima. Apalagi kalau judul ini kan invasi. Ini kan ngeri juga tuh. Nah jadi bisa jadi ada benarnya. Yang disebut dengan proxy war takutnya. Jadi pendekatannya dengan cara seperti itu, membangun ketergantungan, terjadi juga di bawah. Ini berbahaya. Jadi menurut saya ya kaitan dengan tenaga kerja asing ya adalah pastikan dulu kita kerjakan aja seperti yang selama ini internasional lakukan. Standar internasional lakukan. Begitu, boleh datang sejauh kita membutuhkan. Kalau kita tidak butuh, jangan datang. Oke, ini sudah terjadi sebenarnya. Lalu apa yang bisa kita lakukan ini ya, sebagai ini Indonesia? Kalau didiamkan, policy ini tidak ada digetarkan oleh kita semua ini tidak mustahil besok akan nggak karu-karuan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Itu seperti apa Indonesia gitu. Di setiap enclave ekonomi yang datang orang kerja asing semua. Sekali lagi, itu pasti, dan ini jujur ya, ini melanggar UUD 45 loh. Oh jelas. Bukan hanya melanggar undang-undang. Kenapa melanggar UUD 45? UUD 45 itu menjamin, negara harus menjamin rakyatnya mendapatkan pekerjaan. Jadi kalau Bapak punya anak, ya, ada pekerjaan yang anak Bapak bisa kerjakan di Republik ini, tapi negara membiarkan orang asing masuk mempekerjakan pekerjaan itu, negara melanggar UUD 45. UUD 45. Berarti bisa diimpit, Sob. Nah, itu urusan Anda. Kan? Jadi ini ngeri, Pak. Jangan main-main. Karena problemnya masih banyak yang membutuhkan tenaga kerja yang bidang itu. Berarti benar kalau dikatakan ini sebenarnya memang benar-benar ancaman begitu ya? Ancaman. UUD 45 dilanggar apa bukan ancaman? Kalau peraturan pemerintah, Perpres dilanggar, belum mantep. Undang-undang dilanggar pun masih. Kalau UUD 45 aja berani dilanggar, artinya ini udah sesuatu yang dahsyat sebetulnya di belakang ini semua. Gitu. Nah ini yang menurut saya harus hati-hati. Ini sangat serius dan buru-buru saya dari gerakan buruh memantau betul, mengamati betul dan berkali-kali sudah. Bahkan di beberapa tempat melaporkan, Pak, kita udah hampir sempat berantem kok sama mereka gitu. Yang katanya belaga lah apa. Mungkin saya nggak tahu apakah komunikasi dengan pihak tenaga kerja, Kementerian Tenaga Kerja. Tenaga kerja kan, nah ini yang salah tadi. Selalu tenaga kerja menteri atau katanya ada menteri yang lain mengatakan kita baru 70.000, berapa 50.000 orang masuk. TKI kita jutaan di luar negeri. Ini kan kalau istilah zaman sekarang tidak apple to apple. Membandingkan antara komputer dengan hio lah, mesin tik gitu. Nggak nyambung. Jadi kenapa? Karena sekali lagi saya katakan TKI kita tuh diperlukan di luar negeri. Adanya kebutuhan memang. Yang luar biasa. Ini proses supply and demand. Nah di kita tidak diperlukan kok masuk. Nah ini yang menjadi tanda tanya. Jadi jangan buat alasan yang seolah-olah benar padahal tuh menyesatkan. Saya harus mengatakan ini apa adanya karena ini berbahaya. Jadi sama sekali naif membandingkan TKI kita yang jutaan dengan 70 atau 100 ribu atau mungkin besok ada 1 juta orang asing di Indonesia. Itu buat saya itu tidak apple to apple membandingkan. Jadi sekali lagi tolong diralat lah itu. Sebagai penghujung mungkin Pak Agung punya peran tersendiri begitu ya dari imigrasi yang memang satu-satunya cara adalah kita menitipkan kepada Pak Agung untuk bisa memberikan pengawasan yang lebih lengkap begitu ya, lebih detail untuk sehari-harinya. Apa yang bisa dilakukan mungkin dari imigrasi kalau tadi Pak ini sempat mengatakan tidak bisa imigrasi sebenarnya sendiri begitu. Iya betul, intinya adalah bahwa fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, ini fenomena global. Bahwa kemudian baru sekarang di Indonesia terjadi mungkin masalah waktu saja. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Kementerian Hukum dan HAM, apapun yang terjadi kita akan melaksanakan tugas sesuai dengan tusi kita. Melakukan pengawasan itu tugas pokok, sama halnya dengan pelayanan dan seterusnya. Pengawasan dilakukan sepakat, memang tidak bisa imigrasi. Imigrasi tidak bisa sendiri menghadapi fenomena global seperti ini. Jadi bukan hanya kerjasama di dalam negeri, tapi juga di tingkat regional. Ada di ASEAN dan internasional. Maka apa yang disampaikan tadi, karena ini fenomenanya global, solusinya pun harus secara global. Artinya bukan hanya di... Tidak Pak, maaf Pak, saya kritik. Ini bukan fenomena global, ini fenomena Cina dengan negara-negara yang super miskin. Negara yang susah. Di Angola, artinya tidak di terjadi, Afrika. tidak di Indonesia saja itu. Enggak, tapi negara-negara yang diinvasi itu, negaranya yang super miskin. Tapi begini, yang susah, nggak punya SDM, kita ngikutin yang lain. Nggak punya apa-apa. Kita harus beda. Ini bukan fenomena global, ini fenomena kekhususan justru. Dan Indonesia, apakah mau
maaf ya, dikategorikan sama dengan Angola. Atau Zambia ya. Atau Zambia. Mungkin tidak. Memang di sini beda sekali. Nah ini yang menurut saya jangan disembunyikan lagi Pak. Enggak, betul. Tenang-tenang aja Pak, relax Pak. Dengan pengawasan yang mungkin seperti apa gitu ya. Pengawasannya, jadi fokusnya ke pengawasan. Pengawasan harus melibatkan banyak pihak. Nggak bisa lagi satu pihak saja. Tidak bisa hanya imigrasi berdiri sendiri ya. Pasti, karena mereka punya kemampuan itu. Jadi kalau itu bisa dilakukan, artinya melibatkan banyak pihak, saya yakin persoalan ini kan diselesaikan sama-sama gitu. Jadi tidak hanya Indonesia saja, satu instansi saja. Jadi semua harus ikut terlibat, termasuk masyarakat. Bisa disegerakan kah Pak komunikasi dengan pihak-pihak lain begitu? Kalau dengan pihak lain kami punya namanya tim pengawasan orang asing. Tim ini dibuat karena kesadaran kami nggak mampu sendiri melaksanakan pengawasan. Ada keamanan, pertahanan, termasuk pemerintah daerah. Sudah cukup efektif kah Pak dengan sejauh ini kami sudah melaksanakan tindak 7.000 orang sudah kami deportasi. Banyak Pak. Banyak ya. Dan belum pernah sepanjang tahun lalu berapa? Tahun lalu berapa Pak? Tahun lalu ini Pak, tahun 2015 cuma 215. Tahun lalu 2015. Iya. 255 untuk pro justisia aja Pak. Iya, 255 tahun 2015. Iya, 2016 329. 7.000 itu di mana? Ini yang ini Pak, tindakan administrasi pendeportasian. Iya itu. Ada tahun dua. lalu berapa? Untuk itu tahun lalu deportasi berapa? Iya. Sebentar. Ini datanya ada nggak? Kira-kira ada. Iya. Tahun lalu Pak ya, 2015. Tahun lalu. Yang dideportasi. Ini ya, untuk deportasi kami nggak ini nih Pak. Ya masa kira-kira nggak apa? Sekitar 7.000 juga. Mohon maaf, di bawah 7.000. Di bawah 7.000. Tapi ingin saya sampaikan adalah bahwa tahun 2015-16 itu terjadi lonjakan yang luar biasa dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini menarik. Makanya itu yang artinya usaha yang sudah kami lakukan memang membuahkan hasil. Efektifkah? Sejauh ini bisa mendapatkan seperti itu hasilnya. Kami titipkan tentu saja kepada pihak imigrasi begitu ya, karena memang sebagai ujung untuk ke semua pihak. Pertahanan. Betul. Imigrasi, pertahanan, kepolisian tentu saja harus bisa berkomunikasi lebih baik dan ini kalau dikatakan tadi Pak Jumur tentu saja menjadi sebuah ancaman bagi Indonesia begitu ya dengan masuknya serbuan dari tenaga asing. Bapak-bapak, semoga ini bisa menjadi catatan kita gitu ya menjelang libur panjang akhir pekan ini. Semoga ini juga bisa menjadi perhatian khusus dari pemerintah. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Semoga didengarkan juga oleh pemerintah dan saya Rizka Indah pamit. Selamat malam. Sedih nanti